Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك وأنزل ببركتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita semua berkumpul lagi bersama dalam kajian di Majlis Ta'lim Online As-Sabiqat. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan juga istiqamah sehingga ilmu yang kita kaji setiap hari, khususnya pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 13 Maret 2025 menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya haturkan banyak terima kasih jazakumullah khair kepada para pengurus, founder, CEO founder, para ustazah pembimbing dan juga member-member daripada Majlis Ta'lim As-Sabiqat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya sendiri khususnya untuk mengabdikan diri, menyebarkan ilmu yang telah saya punya, ya. Karena wakafnya ilmu itu adalah dengan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Taib. Sekarang langsung saja ke materi pada malam hari ini, yaitu kita mengkaji fikih dari kitabnya Mabadi Fiqhiyah. Sekarang kita sudah nyampe bab aurat. As-su'al, mal aurah? Apa itu aurat? Auratul rajul ma baina surah war rukbah wa auratul mar'ah jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffain. Aurat rajul, ya, auratnya laki-laki itu ma baina surah, antara lutut antara pusar war rukbah, antara pusar hingga lutut. Surah itu pusar, war rukbah lutut. Dan auratul mar'ah auratnya perempuan itu jami'u badaniha, semua anggota tubuhnya, illa kecuali al-wajh, wajah, wal kaffain, dan dua telapak tangan. Jadi kalau misalnya kita membedakan yang mana aurat laki dengan perempuan sudah jelas, walaupun yang kita lihat itu masih saudara, ya, kakak, orang tua, apalagi orang yang bukan mahram. Itu kalau misalnya laki-laki, perempuan sama laki-laki. Jadi laki-laki auratnya itu antara pusar sampai lutut. Laki-laki sama laki-laki juga sama, antara pusar sampai lutut, nggak boleh dilihat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi dan dijaga, tidak boleh terlihat, apalagi dipertontonkan, kecuali kepada yang halal. Yang halal yaitu hanya satu, pasangan suami istri yang sah. Jadi pasangan yang benar-benar sah, sudah ada ijab qabul. Kalau perempuan sama perempuan itu auratnya sama seperti auratnya laki-laki. Jadi ma baina surah wa rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Jadi kalau kita punya teman perempuan, ya, kemudian di kamar misalnya, itu harus tertutup pakaiannya, ya. Terutama bagian antara pusar sama lutut. Paha itu nggak boleh kelihatan, ya. Paha itu nggak boleh terlihat oleh teman kita walaupun teman kita perempuan, apalagi laki-laki. Sama kakak juga, kakak perempuan, kakak laki-laki itu sama. Kita nggak boleh. Sebagai kakak beradik, orang tua juga
Pokoknya yang paling bebas itu adalah suami istri yang sudah ada ikatan janji suci dengan ijab qabul. Selain itu tetap tidak boleh terlihat, apalagi dipertontonkan. Nah, kalau misalnya auratnya perempuan kepada laki-laki ya, di hadapan laki-laki yang ajnabi, itu semuanya. Itu semuanya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kalau auratnya seorang anak laki misalnya, anak perempuan, auratnya anak perempuan itu nggak boleh dilihat sama bapaknya antara pusar sampai lutut. Sama, anaknya laki-laki, ya, anak laki-laki nggak boleh melihat aurat ibunya. Ya, aurat ibunya nggak boleh. Aurat ibunya kepada anak laki-laki batasannya sampai mana? Antara pusar sampai lutut. Jadi kalau misalnya lihat lepas kerudung di depan anak nggak apa-apa. Tapi antara pusar sama lutut tetap harus ditutupi. Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selanjutnya waktu sholat. Mata waktu subuh. Kapan waktunya sholat subuh? Kapan waktu subuh? Min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Waktunya sholat subuh itu dari munculnya awan merah atau fajar, awan merah, ya, hingga terbitnya matahari. Tulu'il syams. Jadi kalau misalnya kita mau sholat subuh, itu harus dilihat dulu. Fajar tuh ada 2. Fajar sodik sama fajar kazib. Nah, kita kalau misalnya mau sholat subuh harus lihat fajar yang sodik. Yaitu udah muncul awan merah. Fajar itu kan kayak waktu senja gitu ya, hampir sama. Jadi agak kejingga-jinggaan, agak kemerah-merahan. Sampai terbitnya matahari. Kalau misalnya sudah terbit matahari, maka makruh kita hukumnya untuk sholat subuh. Apalagi setelahnya. Itu sudah masuk duha. Jangan sampai ya, nanti akhirnya jadi sholat subuh duha. Ya jangan sampai. Kecuali kalau emang benar-benar capek dan ketiduran, gak ada orang yang bangunin. Tuh nggak apa, tanpa disengaja. Jadi ghalabatun nom, ketiduran yang tidak disengaja. Tapi kalau tiap hari bagaimana ya? Jangan sampai lah, janganlah. Tapi kalau misalnya baru-baru hijrah ya nggak apa-apa. Latihan ya, latihan untuk sholat yang benar, untuk melaksanakan sholat. Sholat aja sudah sudah alhamdulillah gitu, nggak bolong-bolong walaupun waktunya akhir-akhir. Tapi insyaallah dengan niat dan keinginan yang kuat, insyaallah nanti diberikan kesadaran oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh pada awal waktu gitu. Nggak terlalu pagi banget, nggak, tapi kira-kira tidak nyampe waktunya duha. Sekarang zuhur, mata waktu zuhur. Kapan waktu sholat zuhur? Min zawali syamsi. Waktu zuhur itu diawali dari terbitnya hilangnya matahari. Jadi matahari itu benar-benar lagi bercahaya panas banget ada di atas. Ila ayyazilu zillu kulli syai' an mislihi. Sampai bertambah zillu, bayangan setiap sesuatu dari matahari tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau sholat duhur itu ya, itu waktunya lagi panas-panasnya gitu ya. Lagi panas-panasnya matahari. Ketika matahari benar-benar ada di atas kepala kita. Mata waktu asar. Kapan waktu asar? Waktu asar itu min huruji waktu zuhur.
waktu asar itu dari habisnya waktu zuhur. Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau waktunya asar itu awalnya ketika bayangan sesuatu itu sama panjangnya, ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau udah terbenam matahari, udah gantian waktunya, sudah berganti lagi, yaitu waktu buat sholat maghrib. Jadi jangan sampai kita sholat asar ketika senja. Ya, ketika senja itu kan waktunya matahari terbenam. Dari mulai warnanya kan kalau senja itu kan warnanya kayak jingga ya, oranye, terus lama-lama jadi tambah gelap tambah gelap tambah gelap tambah gelap ya. Jangan sampai kita sholat asar tapi langit sudah berubah warna, nggak cerah lagi tapi sudah gelap, jangan sampai. Itu biasanya tanda-tanda orang munafik. Jadi dalam suatu riwayat disebutkan, janganlah kamu sholat asar di akhir waktu, karena itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Ya. Penjelasannya apa nanti? Gak usah sekarang, nanti panjang banget. Mata waktu maghrib, kapan waktu sholat maghrib? Min ghurubis syams, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai lenyap senja merah. Jadi kalau udah terbenamnya matahari, itu sudah waktunya sholat maghrib. Waktunya kapan? Kalau udah tambah gelap, ya, tambah gelap, senjanya sudah senja merah. Jadi kalau misalnya waktu maghrib kan senjanya masih cerah gitu ya, masih jingga. Tapi kalau udah senjanya sudah merah, itu berarti masuk waktu buat sholat isya. Nah, kapan waktu sholat isya? Mata waktu isya min ghiyabis syafaq, dari hilangnya senja merah, ila tulu'il fajr, sampai munculnya awan merah. Jadi sebelum sholat subuh. Jadi paling panjang waktu sholat itu adalah sholat isya. Tapi jangan mentang-mentang lama waktunya, kemudian ditakhirkan, sengaja diakhir-akhirkan, jangan ya. Maza yaf'alu man waqafa lisalli. Apa yang dilakukan orang untuk menunggu apa yang dilakukan orang ketika dia mau sholat, ketika sudah siap sholat gitu ya. Yu'adzinu summa yuqim. Jadi sebelum dia melakukan sholat harus menunggu azan. Yu'adzin, dia harus benar-benar mendengar azan. Wa yuqimu, summa yuqimu, kemudian mendengar waktu iqomat, baru dia boleh sholat. Kalau iqomat itu kalau dia berjamaah, tapi kalau misalnya sendirian cukup setelah kita mendengar sholat. Jadi apa yang dilakukan orang ketika yang hendak melakukan sholat. Jadi gitu ya. Bagaimana hukumnya ketika kita sholat tapi masih azan? Jadi masih azan kita udah sholat. Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Karena azan itu kan artinya tanda bahwasannya waktu sholat itu sudah tiba. Yang nggak boleh itu ketika kita sholat duhur misalnya, tapi belum masuk waktu duhur, itu nggak sah. Jadi sahnya orang sholat itu ketika sudah masuk waktu sholat, ya. Ketika kita lagi azan kemudian kita sholat, hukumnya sah, tapi lebih baik
ya, lebih baik kita selesai dulu mendengarkan azan, karena mendengarkan azan itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ketika berdoa antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab. Jadi waktunya hanya sedikit sekali, 5 sampai 10 menit. Dari azan ke iqamah itu, iqamat atau qomat orang Indonesia bilang, antara azan dan qomat itu adalah waktu yang singkat. Nah, yang disitulah ketika kita berdoa maka Allah akan mengabulkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan tersebut, terutama ketika kita sholat berjamaah. Mal azan, apa itu azan? Sighotnya apa? Redaksinya apa? Azan itu redaksinya huwa huwa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau iqamah apa? Iqamah hampir sama kan, tapi kalau iqamah 1 kali aja ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Perempuan boleh nggak iqamat? Boleh, kalau jamaahnya itu semuanya perempuan dan imamnya laki atau perempuan nggak apa-apa. Kalau imamnya perempuan, imam perempuan, laki perempuan, yang iqamat perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang imamnya laki-laki, kemudian yang iqamatnya harus laki-laki, yaitu siapa? Misalnya nggak ada siapa lagi kecuali imamnya, ya berarti imamnya yang jadi pemimpin sholat sekaligus menjadi orang yang membaca iqamat. Jadi gitu ya, ada aturannya. Jadi sholat berjamaah itu nggak asal sholat aja, tapi ada aturannya. Nah, kemudian arkanus shalah. Kam arkanus shalah? Berapa rukun sholat? Rukun sholat itu ada 14. Yang pertama al-awwalu qiyam, yang pertama berdiri tegak. Lil qadir, bagi yang mampu. Jadi kita udah paham ya, kalau misalnya kita mampu berdiri, kalau nggak bisa berdiri karena sakit kakinya boleh duduk, kalau misalnya nggak bisa duduk boleh berbaring, kalau nggak bisa berbaring boleh ini ya, belok apa sih? Kalau misalnya nggak bisa berbaring, boleh menghadap satu sisi gitu misalnya ya, atau ya semampunya gitu. Kalau benar-benar nggak bisa sama sekali gitu ya, jadi kan berbaringnya tuh kayak orang ya, kalau misalnya orang nggak bisa duduk nih sholat, kan kalau misalnya pertama kan berdiri, afwan ya, saya lagi nggak enak badan nih soalnya. Yang pertama kali sholat berdiri kalau mampu, kalau nggak mampu berdiri duduk, kalau nggak mampu duduk kakinya selonjoran gitu tuh, duduk di atas kasur tapi kakinya selonjoran. Kalau misalnya nggak bisa lagi baru boleh berbaring. Kalau nggak bisa berbaring itu boleh dengan isyarat, walaupun dia tetap dalam keadaan berbaring tapi isyarat dengan tangannya. Kalau tangannya benar-benar nggak bisa sama sekali, stroke, boleh dengan isyarat mata. Kalau benar-benar nggak bisa sama sekali, maka niatnya dengan lihormatil waqt, dengan dikasih tahu sama anggota keluarganya. Ya, ayo waktunya sholat, lihormatil waqt. Jadi kita yang ngasih tahu kepada orang yang sakit tersebut. As-tsani an-niyat, yang kedua adalah niat. Yang ketiga as-salis takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram. Ar-rabi', yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita mau sholat wajib Al-Fatihah, jangan sampai ketinggalan. Kalau membaca surat pendek itu hukumnya sunnah, tapi Al-Fatihah itu wajib.
Rakaat pertama dan juga rakaat kedua, ketiga juga dan juga keempat. Sesuai dengan rakaat jumlah dalam sholatnya. Al-khamis ruku, harus ada rukunya, jangan langsung sujud. As-sadis al-i'tidal. Al-i'tidal tuh ada jeda itu ya. Jadi ada jeda sedikit. Jangan langsung gerakan selanjutnya. As-sabi' sujud. Yang ketujuh adalah sujud. As-samin al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. At-tasi' tuma'ninah. Tuma'ninah itu berhenti sejenak. Jadi tenang gitu. Enggak gerasak-gerusuk, enggak cepat-cepat banget. Al-ashir al-julus li syahadat akhir. Duduk di tasyahud akhir. Al-hadi ashar tasahud. Duduk al-hadi ashar at-tasyahud al-akhir. Yang ke-11 ya. Yang ke-11 itu membaca tasyahud akhir. Asani ashar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahud al-akhir. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. As-salis ashar salam. Yang ke-13 itu salam. Yang ar-rabi ashar ke-14 tertib. At-tertib. Jadi berurutan, nggak boleh tidak berurut. Harus berurutan. Jadi jangan salam dulu baru tasyahud, nggak boleh. Jangan sujud dulu baru ruku, itu nggak boleh. Ya, pokoknya tertib gitu ya. Paham ya? Maza taqra'u ba'da takbiratul ihram. Apa yang dilakukan setelah takbiratul ihram? Iqra doa al-iftitah, yaitu membaca doa iftitah. Apa itu bacaan iftitah? Kalau kita ikut programnya NU, bukan. Jadi NU Muhammadiyah itu bukan aliran ya, jangan salah. NU sama Muhammadiyah itu adalah organisasi yang mana di dalamnya tuh kita pakainya bukan aliran tapi ngikutin mazhab golongan ya, golongan. Jadi bukan aliran. Golongan yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Kalau iftitahnya yang biasa kita baca, yaitu biasa di NU mungkin ya, nggak tahu kalau Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira, kan takbiratul ihram itu kan bacaannya Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Nah, setelah baca Allahu Akbar takbiratul ihram baru doa iftitah. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mau ditambahin lagi yang lebih lengkap boleh. Mau yang hanya ini boleh. Atau mau yang misalnya ada Muhammadiyah itu sama aja. Yang penting ada imamnya, benar kita berguru. Selebihnya ya itu masalah pilihan ya. Kita nggak bisa la ikraha fiddin. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam beragama, nggak boleh memaksakan. Madza taqra'u ba'da doa iftitah? Apa yang dilakukan, apa yang dibaca setelah doa iftitah? Setelah baca doa iftitah itu kita aqra'ul Fatihah wa surah minal Qur'anil Karim tsumma arka'. Setelah doa iftitah kita membaca surat Fatihah dan kemudian sebagian daripada surat yang ada di Al-Qur'an. Nah, setelah itu baru ruku. Inna salati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat pendek apa terserah ya. Atau wadduha wal laili idza saja, atau sebagian daripada Quran. Mau juz 1 boleh atau juz sampai 29 enggak apa-apa. Atau kita pakai ayat kursi nggak apa. Ya. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Maza taqulu fi ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim 3 marat summa i'tidal. Nah, kemudian i'tidal 3 kali ya. Sunahnya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi
wa bihamdihi subhan. Tiga kali madza taqulu fil i'tidal. Ketika kita i'tidal kita baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud. Madza taf'al fis sujud? Apa yang dibaca saat sujud? Aqulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian summa ajlisu qalilan summa asjid. Kemudian berhenti sejenak. Ya, jadi kan sujudnya 2 kali baru sujud lagi. Madza taqulu fil julus baina sajdatain? Apa yang kita baca saat duduk di antara 2 sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Apa yang dibaca fil julus tasyahud akhir? Apa yang dibaca ketika duduk di tasyahud akhir? Yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika la ilaha illallah, ketika sampai di kata illallah baru kita buka telunjuk kita. Ya, itu menandakan bahwasanya Allah itu satu. Ya, aku bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, anna sesungguhnya tidak ada, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling singkatnya ya. Madza taqulu ba'da tasyahud akhir? Apa yang kita baca setelah tasyahud akhir? Itu sama ya, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa shalli 'alan nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Dan terakhir, madza taqulu ba'da tasyahud was salat alaihi wa alihi wasallam? Apa yang kita baca setelah tasyahud akhir dan juga setelah kita membaca sholawat? Ada bacaan doa yang bisa kita baca, nggak baca juga nggak apa-apa. Ini hukumnya sunnah, tapi lebih baik dibaca. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Yang belum hafal bisa disimak di kitabnya yang di PDF itu, biar bisa menyimak masing-masing ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian berdoa. Ya. Madza taqulu ba'da du'a? Afwan, itu kan doa ya. Kemudian apa yang dibaca setelah doa? Mau ditambahin lagi nggak apa-apa. Mau ada tambahan doanya lagi nggak apa-apa. Mau ditambahin. Tapi kalau udah selesai itu kan termasuk daripada doa yang dianjurkan. Doa agar terhindar dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, fitnah dunia gitu. Setelah baca doa itu, doa tasyahud akhir, baru kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dulu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Madza taqra'u fil i'tidal al-akhir fi salatis subh? Nah, setelah ini insyaallah minggu depan atau kapan ya, ketika kita sudah ada waktu yang luang, insyaallah semoga bisa dipahami, dan juga semoga dengan kajian kitab ini kita bisa selalu memperbaiki daripada sholat kita yang kurang, yang banyak kurangnya, mungkin lupa dalam membaca Fatihah, atau lupa dalam rakaatnya, atau lupa tidak tumakninah, atau lupa tidak i'tidal. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaharui salatnya kita, dan jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah, diminta
minta sama Allah agar ibadah kita semakin khusyuk, lebih baik lagi, lebih bisa diperbaharui lagi karena sholat adalah tiang agama. Kalau kita mau sholat kehidupannya benar, maka benerin sholatnya dulu. Jangan sampai nggak benar, apalagi bolong-bolong atau bahkan meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Semoga sholatnya kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Ya akramal akramin ya rahmanir rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.